Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi diminta turun tangan untuk mengusut kasus perusakan gereja di Kabupaten Sukabumi. Ini bukan gereja ya, ini rumah pribadi lah, bukan gereja, bukan tempat ibadah. Siapin rekeningnya saya transfer 1 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini nggak ada masalah kan? Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya, ya ke aparat, ke jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu. Tugas gubernur kan itu, Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan. Karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objek. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari cukup kan? Yang penting kan keluarga. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Pak Deddy Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak. Jadi kalau bahasa saya retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Deddy sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana. Biasa kumpul di situ. Nah kan dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual. Ya Pak ya? Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah gitu. dibilang gitu ya. Ada ritual itu artinya nyanyi gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual. Ada nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil. Ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya. Kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang terima kasih atas kepedulian dan urgensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem Pak. Sudah. Amin. Nah kita berangkat sekarang Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget.
karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Yang dirusak itu berbeda seperti supaya clear, tidak ada gereja dirusak. Kebetulan ada satu malam itu kemudian Muslim sangat semangat, kemudian ada di tengah rail. Nah, itu sebenarnya pemicunya yang pertama. Kemudian ada komunikasi yang kurang dengan pemilik villa atau pengaman. Jadi mereka bukan ibadah, betul ada itu pembinaan seperti Pak Kapolres tadi. Jadi salah mengerti aja. Dan tadi kita sudah komunikasi dengan Pak Camat, Kepala Desa, RT-nya juga sudah baik, sudah di cover semua. Dan sebagai pendeta kami anggap itu sudah selesai dan akan jadi baik. Ada hikmah bagi semua. Ini itu dari kami. Sehubungan dengan terjadinya insiden, kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam, Kecamatan Cidahu, dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lima, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ke Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Ini lumayan bikin malu umat Islam sih, karena bakal dicap intoleran. Di Sukabumi, di Cidahu, kemarin terjadi penggerudukan retreat yang dilakukan oleh umat Kristen. Buat yang nggak tahu retreat itu apa, retreat ini emang rutinitas ibadah atau rohanian yang sering dilakukan oleh umat Kristen, yang memang itu tidak dilakukan di gereja. Kalau di Islam itu mungkin yasinan, terus kenduri mungkin kalau di daerah Jogja sana, terus tasakuran, macam-macam lah. Kalau kapasitasnya puluhan orang, kita lumrah izin sama RT RW. Tapi kalau dia udah tablik akbar, izin sama pemerintah setempat, ya kecamatan, bupati, macam-macam. Nah, yang membuat warga tersulut emosinya itu karena ini tidak menguntungi izin, sudah 3 kali dilakukan, bukan rutin ya, 3 kali dilakukan, dan tidak izin dengan RT RW setempat, serta menyertakan simbol-simbol kekristenan.
Ya, dan perlu kalian tahu, ini bukan rumah ibadah, ini adalah rumah singgah yang dijadikan retreat. Retreat itu sifatnya sementara, sama lah kayak kita di Islam. Ini hal yang bikin umat Islam akan dicap sebagai umat yang intoleran, dan gue nggak menyalahkan itu. Kenapa nggak duduk bareng? Kalau andai kata masyarakat setempat itu duduk negur pemilik acara tersebut untuk diskusi, tanya kenapa tidak izin, ya, kenapa nggak ngomong dulu sama RTW setempat, mungkin mereka yang akan malu. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, umat Islam dan khususnya mereka yang akan malu. Terbukti meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum, dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Dari klarifikasi mereka berharap tidak dilaporkan secara hukum ke polisi. Mereka akan mengganti rugi, memperbaiki itu, dan mereka berjanji tidak akan terulang lagi masalah tersebut. Itu klarifikasi yang membuktikan kalau mereka itu sebenarnya sekarang malu. Tolonglah, ya, jangan apa-apa ribut, duduk bareng, itu lebih harmonis kelihatannya. Menanggapi berbagai pernyataan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa kejadian di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat itu adalah tindakan yang bukan ada unsur sara atau dia tidak merusak gereja atau tempat ibadah. Persoalannya ini adalah bukan soal apakah itu villa atau tempat ibadah atau rumah atau apapun namanya. Tetapi persoalannya adalah bahwa di situ ada suatu tindakan merusak, yang mana tindakan merusak itu adalah tindakan yang sudah melawan hukum, yang ada unsur pidananya. Jadi siapapun yang ada di situ, yang terlibat dalam proses perusakan, itu sudah melakukan tindakan melawan hukum dan ada unsur pidananya, maka harus ditindak secara hukum dan harus dipidana. Itulah kabar viral yang terjadi pada hari Jumat kalau nggak salah. Sebuah rumah lah, bukan gereja ya, rumah. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menghadirkan langsung saksi mata sekaligus pemilik sah rumah yang menjadi lokasi konflik di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kang Deddy pun sudah datang langsung ke lokasi kejadian. Pemilik rumah pun, ini adalah rumah pribadi yang saya siapkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, agar mereka menginap atau mengikuti kegiatan pembelajaran, jelasnya dalam sebuah video. Ya, mudah-mudahan kasus ini berakhir dengan damai. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.